Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ghazi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan penuh barakah kali ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pembahasan sejarah-sejarah manusia-manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah munculkan di muka bumi ini. Dan insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan tentang biografi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa beliau. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dan penting, terutama bagi penyebaran Islam di negeri Irak atau di negeri-negeri yang bekas jajahan negeri ataupun imperium Persia. Pembahasannya adalah perang atau Harb Qadisiyah. Ya. Perang Qadisiyah. Mungkin ini satu wilayah atau satu nama yang cukup asing bagi kita, ya, karena ini memang wilayah yang bukan sebuah negara sekarang ini, ya, tapi adalah sebuah wilayah yang berada kalau sekarang di dunia modern ini masuk wilayah Irak, ya, wilayah Irak. Perang Qadisiyah termasuk salah satu peperangan yang terbesar di dalam sejarah Islam, termasuk yang terbesar di dalam sejarah Islam dikarenakan melibatkan jumlah tentara ataupun jumlah pasukan pihak yang bertempur termasuk yang paling banyak. Di mana ketika itu kaum muslimin mengerahkan 36.000 pasukan. Sementara di pihak Persia itu mengerahkan pasukan berjumlah 120.000 orang. 120.000 orang. Bahkan satu riwayat mengatakan jumlah pasukan Persia ketika itu jumlahnya 200.000 orang. Ini tentu peperangan dahsyat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang saat itu masih sedikit. Kalau sekarang aja itu kalau tentara turun 30.000 itu banyak banget. Apalagi sampai 120.000, apalagi sampai 200.000. Kita bisa bayangkan tuh gimana terjadinya peperangan dan dahsyatnya pertempuran tersebut. Ya. Dan ngerinya pertempuran tersebut. Kalau pertempuran modern itu kan sekarang ini lebih banyak pada permainan atau pertempuran di udara, Pak, ya. Pakai pesawat-pesawat tempur, bahkan sekarang udah pakai drone. Gitu ya. Kalau zaman dulu ya perang di satu tempat yang disepakati, lantas kemudian mereka bertempur satu sama lainnya. Itu dahsyat sekali pasti. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya peperangan ini? Hadirin rahimakumullah, perang Qadisiyah adalah sebuah pertempuran, sebuah peperangan yang merupakan bagian dari sejarah Islam ketika menaklukkan negeri Persia atau negeri Irak. Dan ini adalah episode yang kesekian kaum muslimin berusaha untuk menguasai Irak. Dan Irak adalah wilayah yang dikuasai oleh imperium yang saat itu masih tersisa, yaitu Persia. Dan ini adalah usaha yang ketiga secara besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pertama di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kaum muslimin berusaha masuk dengan pimpinannya Khalid bin Walid. Maka muncullah pertempuran Anbar dan yang lain-lainnya itu. Ya. Belum selesai ditaklukkan, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengalihkan pasukannya, tentara kaum muslimin menuju Syam. Akhirnya tertinggal itu yang namanya penaklukan Irak. Tertunda. Ya. Di zaman Umar juga usaha itu dilanjutkan. Tapi ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana ketika itu Persia di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu timbul tenggelam.
memiliki fase kebangkitan dan keterpurukan. Pertama memang kuat, lantas kemudian lemah di zaman Abu Bakar, kemudian tambah lemah di awal-awal Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Baru setelah itu mereka memperkuat diri sendiri. Muncullah seorang kaisar dari Persia ini, usianya masih muda, 20 sampai 21 tahun dalam sejarah disebutkan. Kaisar ini bergelar Yazdagir III. Yazdagir III. Rupanya dengan kepemimpinan, kecerdasan Yazdagir III ini, Persia kemudian bisa bangkit. Mereka bisa berkonsolidasi, negeri mereka yang sering terjadi konflik antara mereka, saling bunuh di antara mereka, itu mencapai titik konsolidasi yang kuat. Sehingga Persia ketika itu bersatu di bawah kepemimpinan Yazdagir III. Karena mereka bersatu, akhirnya wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai oleh kaum muslimin, penduduknya sudah ada yang masuk Islam, bahkan sebagian di antara mereka walaupun tidak masuk Islam, itu membayar pajak ketaatan yang disebut dengan jizyah, itu melepaskan diri dan kembali bergabung dengan Persia. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai kaum muslimin, sekarang mereka melepaskan kesetiaannya, ketundukannya kepada kaum muslimin di Madinah, bergabung kembali dengan induk lama mereka yang bernama Kekaisaran Persia. Ya. Bahkan sebagian sudah berkonsolidasi untuk menyerang tentara-tentara kaum muslimin yang ada di Irak, yang ketika itu dipimpin seorang panglima tangguh namanya Al-Musanna bin Harisah. Al-Musanna bin Harisah yang hanya menyisakan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan di Irak. Al-Musanna itu nggak pulang-pulang sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dia asalnya berasal dari Irak, lantas kemudian bergabung dengan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau menaklukkan Irak, Al-Musanna dikembalikan ke kampung halamannya, yaitu di Irak di sana. Dia bertahan ketika Khalid bin Walid menarik pasukannya ke Syam. Ya, dan kemudian di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia selalu ikut serta di dalam jihad-jihad dalam rangka penaklukan Irak. Termasuk yang paling besar yang menyebabkan dia terluka, itu disebut dengan pertempuran Jisr. Mungkin bapak-bapak mungkin ingat ya, pertempuran Jisr itu artinya pertempuran jembatan. Di mana ketika itu 10.000 pasukan kaum muslimin dijebak oleh pasukan Persia sehingga terdesak di celah sempit yang menyerupai jembatan, sehingga 10.000 orang itu menyisakan hanya 3.000. 7.000 orangnya meninggal di jembatan itu, syahid di jembatan itu. Termasuk panglima kaum muslimin namanya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Itu meninggal di situ. Jadi 7.000 orang terjebak di jembatan dan meninggal dunia. Syahid di situ. Ini disebut Ma'rakatul Jisr, peperangan jembatan. Ya. Al-Musanna ikut di situ sebagai wakil dari Abu Ubaid dan dia terluka, tapi alhamdulillah selamat. Ya. Selamat dan kemudian tetap berada di Irak dan luka-lukanya itu menyebabkan dia meninggal dunia di zaman sebelum terjadinya pertempuran Qadisiyah. Ya. Al-Musanna. Ya, jadi 3.000 itu. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang di Madinah itu melihat ini ancaman besar bahwa Persia berhasil bangkit dan akan mengancam wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin. Termasuk pasukan Al-Musanna yang jumlahnya hanya 3.000 orang. Begitu mudah nanti orang-orang Persia, orang Imperium Persia di bawah Yazdagir III akan melumat pasukan Al-Musanna kalau nggak diperkuat. Maka segera ketika itu Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat dan mereka berangkat bersama-sama ke Irak. Ya, bersama-sama berangkat di Irak. Sampailah Umar ibn Khattab dan para sahabat di satu wilayah yang disebut dengan Syarifah atau Ashraf. Ya, di Irak di sana.
Dan Umar bertekad untuk memimpin pertempuran itu seorang diri. Kenapa? Ini genting sekali. Kalau mereka bisa mengalahkan pasukan Al-Musanna, bukan tidak mungkin wilayah-wilayah yang lain, bahkan Mekah dan Madinah terancam. Maka Umar bertekad untuk memimpin sendiri pasukan itu. Dikumpulkan para sahabat, bagaimana ini keadaan seperti ini. Dan saya bertekad untuk memimpin pasukan itu seorang diri. Saya sendiri langsung pimpinannya. Dan semua para sahabat setuju. Iya, betul. Ya, kecuali satu orang, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat ini. Dia nggak setuju sendirian. Alasan dia apa? Ya Amirul Mukminin, kalau ada apa-apa dengan Anda wafat, Anda syahid di peperangan itu, nanti wilayah-wilayah yang lain, orang-orang lain, kaum muslimin akan kehilangan semangat. Ya. Dan akan membahayakan persatuan kita. Jadi Amirul Mukminin, saya minta cukup Anda di Madinah saja. Serahkan kepemimpinan lapangan kepada orang yang bisa engkau pilih. Yang bisa engkau percayai untuk memimpin pasukan itu. Sebab resikonya terlalu besar, Amirul Mukminin. Kalau Anda tewas, Anda meninggal di sana, kita yang akan hancur. Kurang lebih seperti itu Abdurrahman bin Auf. Alasannya cukup kuat sehingga ini diterima juga oleh mayoritas para sahabat. Akhirnya Umar menerima keputusan hasil musyawarah itu bahwa dia harus kembali ke Madinah. Ya, dia harus kembali ke Madinah dan pimpinan diserahkan kepada yang lainnya. Kata Umar, kalau begitu siapa pimpinannya? Ya, siapa pimpinan pasukan itu? Maka seorang sahabat yang lain, aku sudah mempunyai calonnya wahai Amirul Mukminin. Orang ini adalah tepat untuk memimpin pasukan itu. Siapa dia? Ya, dia katakan bahwa orang itu adalah singa beserta kuku-kukunya. Beserta kuku-kukunya yang mencengkeram, yang siap mencengkeram. Ya, siapa itu? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Abi Malik, ya. Al-Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad itu artinya singa. Ya, nama asli secara bahasa artinya singa. Dia adalah singa yang dengan siap dengan kukunya yang mencengkeram. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi itu sepupuan. Ya, sepupuan maksudnya adalah bahwa nasab Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melalui kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Karena Nabi Muhammad SAW nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Sa'ad juga nasabnya sampai ke Abdul Manaf. Jadi dia adalah sepupu jauh Rasulullah SAW, yaitu bertemu di kakeknya yang keempat yang bernama Abdul Manaf. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dialah yang terkenal ketika itu memiliki seorang ibu yang welas kasih, yang sangat sayang, tetapi tetap bersikukuh dengan kekufurannya. Ketika anaknya ini Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya menolak dan tidak setuju, bahkan memboikot Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertekad untuk tidak makan dan tidak menyisir rambutnya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama kekufuran, agama kesyirikan. Maka dijalankan itu misi atau program mogok makan. Sampai ibunya yang tadinya tubuhnya biasa itu menjadi kurus kering. Tapi anaknya Sa'ad adalah seorang yang sangat berbakti. Setiap hari bawa makanan, ya ibu makanlah. Ya, tidak mau sampai engkau kembali kepada agama kita. Ya ibu, makanlah, enggak mau. Ya, sampai kemudian Sa'ad mengatakan, ya ibu, betapa orang-orang tahu bahwa saya adalah orang yang sangat menyayangi ibunya. Ya ibu, makanlah. Sesungguhnya mogok makanmu itu tak akan menghalangi saya, ya, untuk tetap memilih agama ini. Ya ibu, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lantas nyawa itu tanggal satu demi satu,
saya gak akan kembali ke agama nenek moyang kita. Terserah ibu, mau makan atau enggak. Ya, kalau alasannya supaya saya balik, gak akan terjadi. Ya, akhirnya setelah melihat kebulatan tekad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mau makan juga. Ya, karena nggak ada artinya apa-apa. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika dikabarkan kondisi seperti ini, saat meminta, ya Rasulullah, doakan ibu saya cinta sama ibu saya, agar dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Begitu didoakan oleh Nabi, dia pulang ke rumahnya, lantas lihat ibunya sudah mandi. Ya. Kemudian dia, Sa'ad, tolong antarkan saya kepada temanmu itu. Ya, saya ingin memeluk agama seperti yang engkau dan temanmu itu peluk, yaitu agama Islam. Jadi doa Rasulullah SAW itu langsung ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas selalu ikut di dalam jihad di jalan Allah di zaman Rasulullah, tak pernah absen. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sebagai seorang pemanah ulung yang lemparan panahnya tidak pernah meleset karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang paling berjasa melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masih ingat mungkin di perang Uhud Nabi Muhammad SAW terkepung, ya, terkepung dari belakang karena posisi beliau di belakang. Tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu masih berada di pihak Quraisy itu sekonyong-konyong datang dari arah belakang dan mengepung Rasulullah SAW. Ratusan tentara Khalid mengepung Rasulullah yang hanya dilindungi oleh 7 orang. 5 orang pemuda Ansar yang semuanya wafat dalam membela Rasulullah, dan 2 orang lagi yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha bin Ubaidillah melindungi Nabi dengan tombak dan pedang yang di tangannya. Sampai-sampai dikatakan bahwa Talha bin Ubaidillah menerima 39 luka akibat lemparan tombak dan sayatan pedang di perang Uhud. 39 luka. Ya, maka kata Rasulullah, "Man ahabba an yanzura ila syahidin yamsi 'alal wajhil ardi falyanzur Talha ibn Ubaidillah." Siapa di antara kalian ingin melihat seorang yang syahid tapi masih jalan-jalan di atas muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Masih udah syahid tapi masih hidup. Karena luka-luka dan jasa-jasanya melindungi Nabi Muhammad SAW. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Nabi dengan lemparan anak panah. Ya, bahkan Nabi memungut anak panah dan diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW mengatakan, "Panahlah wahai Sa'ad, sesungguhnya ibu dan ayahku menjadi jaminan untukmu." Ya, maka Sa'ad itu melemparkan anak panah dan tidak ada yang meleset. Ya. Jadi jasanya sangat luar biasa di dalam melindungi Rasulullah, terutama di perang Uhud. Kita tidak bisa bayangkan kalau misalkan nggak ada Sa'ad, nggak ada Talha bin Ubaidillah, nggak ada 5 pemuda Ansar, mungkin Nabi Muhammad SAW sudah wafat di perang Uhud. Ya. Dan di peperangan yang selanjutnya, Talha selalu ikut, Sa'ad bin Abi Waqqas selalu ikut. Nah, ditawarkan sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar Ibn Khattab setuju. Ya, segera dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyelesaikan ataupun juga memikul misi yang sangat berat, yaitu berhadapan dengan Imperium Persia yang saat itu, ya, sangat kuat dan besar di sana. Dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan kemudian diberikan wasiat. Ya. Umar berkata dalam sebuah riwayat, "Wahai Sa'ad, Anda adalah keturunan Bani Wahib. Janganlah engkau merasa bangga jika ada yang mengatakan bahwa dirimu adalah paman ataupun sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Maha Luhur dan Maha Tinggi tak akan menghapus suatu keburukan dengan suatu keburukan pula. Akan tetapi Dia akan menghapus suatu keburukan dengan kebaikan. Tak ada yang dapat berhubungan dengan Allah kecuali dengan taat kepadanya. Orang yang mulia dan hina hanya berlaku di mata manusia, namun di hadapan semua Allah, di hadapannya semua adalah sama. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah. Mereka berlomba-lomba agar menjadi
menjadi mulia di hadapannya dengan membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Mereka mengharapkan pahala dari Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, wahai Sa'ad, ikutilah perbuatan Rasulullah semenjak beliau diutus hingga meninggalkan kita. Taati perintahnya, karena dengan melaksanakan perintahnya engkau akan selamat. Dan itu semua adalah nasihat-nasihatku kepadanya. Jika engkau berpaling dari perbuatan Rasulullah, dari sunnah Rasulullah SAW, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi di situ Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mewasiatkan kepada Sa'ad untuk selalu beristiqomah di atas sunnah Rasulullah, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali membangga-banggakan diri hanya karena keturunan ataupun juga memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an resmi mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke arah Persia, tepatnya ke Qadisiyah. Dan hadirin rahimakumullah, kemudian Sa'ad membawa 3.000 orang dari Madinah bergabung dengan pasukan Al-Musanna yang berada di Irak. Jadi jumlahnya 3.000 ditambah dengan pasukan dari Musanna 3.000, 6.000. Ya. Di sana Umar bin Khattab juga memerintahkan kepada Sa'ad dan Al-Musanna untuk mengumpulkan seluruh potensi kekuatan. Ya. Jadi tidak hanya pasukan khusus, tapi mereka yang ingin menjadi sukarelawan jihad di jalan Allah diundang untuk masuk. Ya. Silahkan masuk. Akhirnya mereka berbondong-bondong sampai jumlahnya 30.000 orang. Tadi kita katakan jumlahnya antara 30 sampai 36.000 orang. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengajak orang-orang yang dulunya sempat murtad, ya, untuk bergabung. Jadi kan dulu waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu banyak golongan murtad yang kita sudah bahas, ya. Mereka itu kemudian ditindak tegas oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ada di antara mereka banyak juga yang taubat. Ya, termasuk yang pernah mengaku menjadi nabi. Namanya Tulaiha bin Huwailid Al-Asadiyah. Ya, kita pernah bahas tuh ya, nabi-nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada Tulaiha, ada lagi banyak ya kita dengan sebutkan ya. Ada 3 atau 4 atau 5 orang ya nabi palsu. Termasuk diantaranya Tulaiha bin Huwailid Al-Asadiyah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka dilarang untuk ikut jihad walaupun sudah tobat. Enggak boleh. Ya, pernah murtad, dikhawatirkan nanti malah tiba-tiba balik lagi murtad. Tapi di zaman Umar itu dirangkul kembali. Boleh, asalkan dia tidak menjadi pemimpin. Ya, kalau jadi pimpinan nanti kalau ada apa-apa dia bisa menggerakkan pasukan. Ya, maka dia boleh ikut tapi tidak boleh jadi pimpinan. Maka bergabung ini Bani Asad yang menjadi pendukung dari Tulaiha bin Huwailid Al-Asadiyah. Ya, bergabung dengan pasukan itu. Jumlahnya 36.000 pasukan. Ya, bergabung dengan pasukan Al-Musanna yang sedang ada di Irak. Tetapi ternyata Al-Musanna sakitnya tambah parah. Luka-luka ketika terluka di peperangan jembatan atau peperangan Jisr, semakin hari tambah berat bagi dia. Sehingga akhirnya luka itu menyebabkan dia mengalami sakaratul maut. Segera ketika itu dia menyerahkan seluruh kepemimpinannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum dia meninggal dunia, dia mewasiatkan pesan-pesannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pesan yang pertama adalah bagaimana keadaan pasukan. Kemudian juga menjelaskan tentang titik-titik rawan, wilayah-wilayah rawan. Dan cara menghadapi tentara-tentara Persia. Itu semuanya diberikan rahasia itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan demikian memang warisan sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, mereka ketika di penghujung kehidupan mereka, di saat-saat sakaratul maut, ya,
di saat itu mereka banyak masih memikirkan urusan umat. Kita masih ingat bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu masih dalam keadaan sakaratul maut, udah sakit-sakitan, ya. Urusan yang dia pegang adalah urusan kaum muslimin. Bagaimana pengiriman pasukan ke Syam, bagaimana pengiriman pasukan ke negeri Persia dan yang lain-lainnya. Itu sampai akhir hayatnya, ya. Demikian juga Al-Musanna. Sebelum dia wafat, dia jelaskan semua yang dia lakukan dan apa-apa yang penting dari program ataupun juga pencapaian dia di Irak kepada Sa'ad, supaya Sa'ad juga punya modal. Dan yang terakhir, ya, Al-Musanna mengatakan, saya punya istri, ya, saya mau punya istri, nanti saya akan tinggalkan, ya, kalau engkau mau ya Sa'ad, setelah masa iddahnya selesai, engkau nikahi dia. Ya, itu wasiat saya. Jadi wasiat pertama tentang pasukan, tentang peperangan, yang kedua tentang istrinya. Ya, tentang istrinya yang bernama Salma, ya, kalau saat mau dia boleh nikahi. Dan benar saja setelah setelah Al-Musanna ini wafat, masa iddahnya selesai, lantas Sa'ad bin Abi Waqqas menikahi istri dari Al-Musanna sesuai amanah ataupun wasiat dari Al-Musanna. Ya. Banyak orang-orang yang menebak-nebak kenapa Sa'ad mau menikahi wanita ini. Yang pertama karena tadi menghormati jasa-jasa Al-Musanna, ya, karena tentu saja wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, punya anak, itu berat menjalani kehidupan, ya, dan Sa'ad ingin membantunya. Yang kedua, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menikahi Salma, mantan istri dari Al-Musanna ini, karena rupanya Salma ini adalah seorang wanita yang cerdas, ya, dan dia adalah tokoh, ya, dia adalah orang yang berada di balik kesuksesan Al-Musanna dengan misi-misinya di Irak. Dialah yang banyak memberikan masukan-masukan kepada suaminya Al-Musanna di Irak, ya, sehingga wanita ini cerdas dan bisa memperkuat posisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dinikahilah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu alam, ya, itu di antara alasan-alasan Sa'ad bin Abi Waqqas menikahi istri dari Al-Musanna. Ya, kita kembali lagi. Ya. Nah, setelah mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas juga telah mengumpulkan pasukan yang banyak, maka Yazdagir III pun segera berkonsolidasi. Dia kerahkan pasukannya yang saat itu berada di Turkmenistan. Ya, dikirim satu panglima tangguh yang bernama Rustum untuk memimpin pasukan itu. Ya, dan daerah-daerah Persia yang sudah ditaklukkan juga digabungkan sampai jumlah mereka mencapai 120.000 orang. Dan mereka sekarang sedang bergerak menuju Irak, ya. Dan sesuai amanah dari Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, jangan sampai mereka langsung masuk ke Irak. Hadanglah mereka di luar Irak. Ya, akhirnya disepakati bahwa tempat pertempuran itu di suatu wilayah yang disebut dengan Al-Qadisiyah. Itu wilayah Irak Tengah. Ya, sebelum masuk ke wilayah tempat markasnya Al-Musanna. Ya, sekarang pasukan itu sudah ada di sana, ya, di Al-Qadisiyah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas selama itu, jadi sebenarnya pimpinan dari peperangan Al-Qadisiyah ini Umar ibn Khattab. Jadi Umar itu sangat memperhatikan detail-detail pasukan yang ada di Qadisiyah. Diminta kepada Sa'ad untuk melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Dan Umar akan memberikan instruksi, akan memberikan pengarahan langsung. Jadi pimpinannya Umar, peperangan ini, tapi komandan lapangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu menuliskan surat, ya, perkembangan secara detail. Ya Amirul Mukminin, mereka sudah sampai di sini. Jumlah pasukannya sekian. Dan kita sudah sampai di sini. Saya mohon petunjuk kepada Anda. Ya. Dan Umar juga memberikan arahan-arahannya. Kata Umar ibn Khattab, jangan engkau perangi mereka sebelum engkau dakwahi mereka. Kalau sudah mereka sudah kita dakwahi, mereka masuk Islam, selesai urusan kita. Kita nggak usah perang sama mereka. Ya Amirul Mukminin, siapa yang harus saya utus? Utuslah orang-orang yang memiliki kecakapan berdiplomasi,
kecakapan di dalam berbicara, dan memiliki tinggi badan yang tinggi supaya setara dengan mereka. Orang-orang Persia itu tinggi-tinggi, Pak. Ya, mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa Arya, ya, yang badannya memang tinggi-tinggi, putih, ya. Orangnya tinggi-tinggi. Jadi diutus sahabat-sahabat ataupun juga kaum muslimin yang setara dengan mereka supaya berbicara lancar dengan bicara dengan mereka. Ya, maka diutuslah para tabi'in namanya Nu'man bin Muqarrin, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Kemudian komandan lapangan yang bernama Ribi bin Amir, ya, dan orang-orang yang lain yang jumlahnya 7 orang utusan. 5 orang utusan langsung datang rame-rame dan 2 orang datang secara bergiliran. Hadirin rahimakumullah. Pada peperangan Al-Qadisiyah ini diikuti oleh 700 orang sahabat Nabi. Ya, 700 orang sahabat Nabi di Qadisiyah ini, ya. Dan ketika itu mulailah, hadirin rahimakumullah, utusan-utusan Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum. Yang pertama datang adalah Nu'man bin Muqarrin. Ya, Nu'man bin Muqarrin. Dia datang kepada Yazdagir III. Ditanya oleh Yazdagir, apa yang menyebabkan kalian mendatangi negeri kami? Apakah kami telah mengganggu kalian sejak kalian datang menyerang kami? Dijawab oleh Nu'man bin Muqarrin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kami. Dia mengutus kepada kami seorang rasul yang menyuruh perbuatan baik dan melarang perbuatan yang buruk. Dia menjanjikan bahwa orang yang mengikuti dakwah nabinya akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Masing-masing suku yang beliau ajak, mereka ada yang mengikuti, ada yang menentang. Beliau menyuruh kami untuk melawan siapa saja orang-orang yang mengganggu dakwahnya dari orang-orang Islam. Di antara mereka ada yang masuk Islam dengan sukarela. Kemudian kami meninggalkan permusuhan itu dan kesempitan jiwa yang kami rasakan di masa jahiliyah. Setelah itu Rasul tersebut menyuruh kami untuk melawan bangsa-bangsa di sekitar kami yang mengganggu dakwah. Kami mengajak mereka pada sebuah perbuatan yang adil. Sekarang kami mengajak kalian untuk masuk kepada agama kami. Agama yang menganggap baik suatu yang baik dan menganggap buruk sebuah perbuatan buruk. Jika kalian menolak, maka kalian membayar sesuatu yang paling buruk menurut kalian, yaitu membayar pajak ketundukan jizyah. Jika kalian menolak, maka di antara kita akan terjadi suatu pertempuran. Jika kalian menerima agama kami, maka kami akan memberikan kitab suci kami kepada kalian. Kami wajibkan kalian untuk menjalankan hukum-hukumnya. Lantas kami akan kembali ke negeri kami dan membiarkan kalian berada di negeri kalian. Akan tetapi jika kalian hanya bersedia membayar jizyah, kami tetap menerimanya dan akan melindungi kalian. Ya, jadi jelas maksud dari utusan ini. Ya, kami menganggap Anda adalah kaum yang membahayakan dakwah kami. Ya, oleh karena itu kami datang ke sini. Ya, kami mengajak Anda untuk masuk Islam. Kalau Anda masuk Islam, selesai urusan. Kami balik. Ya, tapi kalau Anda nggak mau masuk Islam, Anda perlu bayar pajak ketaatan, pajak jizyah. Ya, Anda akan kami lindungi. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi pertempuran. Nah, itu saja sederhana. Gitu kan? Ya. Tetapi rupanya Yazdagir menganggap ini adalah sebuah penghinaan bagi dia. Ya. Dia katakan, saya belum pernah melihat suatu umat yang dulunya lebih sengsara, lebih sedikit jumlahnya, dan sangat buruk keadaannya dibandingkan kalian. Kalian pernah tinggal di perkampungan wilayah kami. Kalian cukup makan di tempat kami. Sekarang kalian datang kepada kami dengan maksud seperti itu. Seandainya utusan boleh dibunuh, aku akan bunuh kalian. Artinya apa? Dia menolak. Ya, akhirnya selesai, tidak sukses utusan ini. Ya, bahwa Yazdagir tetap memilih jalur perang. Ya, tapi terus negosiasi terjadi.
Kaum muslimin mengirimkan utusan yang lain namanya Ribi bin Amir. Kalau yang tadi utusan-utusan itu pakai baju yang biasa, baju perang biasa, ya. Tapi Ribi bin Amir adalah komandan lapangan. Dia adalah seorang yang sangat sederhana. Ketika di pertempuran Qadisiyah, itu Ribi bin Amir hanya menggunakan kain yang kasar. Baju dari kain yang kasar. Nggak pakai baju yang bagus ya, baju militer yang bagus, dia kain yang kasar. Ya. Dia membawa, satu riwayat mengatakan dia membawa keledainya, di riwayat yang lain dikatakan dia membawa untanya. Ya, datang kepada Rustum yang ketika itu terkenal. Rustum itu seorang yang sombong dan suka bermewah-mewahan. Rustum berada di tenda militernya. Tendanya yang sangat mewah, banyak hiasan-hiasan. Permadaninya sangat tebal. Bantal-bantalnya, bantal senderan, itu terbuat dari anyaman benang emas. Ya. Sementara Ribi bin Amir, komandan lapangan kaum muslimin ketika itu hanya menggunakan kain yang kasar, pakaian yang kasar, baju perang serta tombak. Ya. Dia masuk ke situ tiba-tiba dilarang oleh pasukan penjaga dari Rustum. Anda nggak boleh bawa senjata ke sini. Kami harus melucuti senjata Anda kalau Anda ingin bertemu pimpinan kami. Itu standar kan? Kata Ribi bin Amir, saya datang ke sini ini karena Tuhan Anda mengundang saya ke sini. Mengundang untuk bermusyawarah, untuk negosiasi, untuk runding. Jadi Tuhan Anda yang mengundang saya. Kalau saya yang datang untuk tujuan itu, maksudnya saya yang berinisiatif, saya mau ikut itu, standar itu. Tapi karena Anda yang mengundang saya nggak mau. Rustum melihat dari kejauhan, dia katakan, biarkan orang itu. Ya, biarkan orang itu. Dan dia mendatangi Rustum dengan pakaiannya yang kasar, menggunakan tombaknya, dan membawa unta atau keledainya. Sebelum masuk ke permadani yang disediakan oleh Rustum, permadani yang sangat mewah, tebal, halus, Ribi bin Amir duduk. Ya, duduknya bukan di permadaninya, tapi di luar permadani, yaitu di alas, di tanah yang tak beralas. Ya, dia duduknya nggak mau dia duduk di permadani. Dia katakan, saya tidak mau duduk di atas kemewahan kalian. Ya, apa maksudmu? Apa yang kau tawarkan? Ya, maka Ribi bin Amir ketika itu, sebagaimana sahabat yang pernah datang yaitu Nu'man bin Muqarrin. Dia mengatakan bahwa Allah datang bersama kami. Dia menyuruh kami agar menyelamatkan orang yang dia kehendaki dari menyembah kepada sesama manusia. Dari kesempitan kehidupan dunia menuju keluasan Islam. Dari agama yang melampaui batas menuju keadilan agama Islam. Dia mengutus Rasul dengan agamanya kepada seluruh manusia. Siapa yang menerima dakwahnya, kami akan menerimanya. Dan siapa yang menentang dakwahnya, niscaya kami akan memeranginya hingga kami sampai di surga atau kami bisa mengalahkannya. Itulah maksud kami. Ya, kata Ribi bin Amir. Ya, semua konteksnya sama, semua ucapannya sama utusan ini. Karena memang berasal dari sumber yang sama, yaitu Islam. Ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya negosiasi itu mentok. Ya, masing-masing, ya, yaitu orang-orang Persia tidak mau mereka masuk Islam, tidak mau mereka membayar jizyah, yang artinya bahwa mereka memilih jalur pertempuran. Ya. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban tahun ke-15 Hijriah meletuslah peperangan ini. Peperangan ini disebut dengan Perang Qadisiyah, di mana 120.000 orang berhadapan dengan tentara kaum muslimin yang jumlahnya 36.000 orang. Pertempuran dahsyat ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Kita bayangkan, 4 hari berturut-turut. Ya, orang kalau main tinju satu babak saja itu udah capek luar biasa. Ini 4 hari. Ya, 4 hari hadirin rahimakumullah. Dahsyat sekali pertempuran itu. Ya, banyak cerita-cerita
ya, ataupun kisah-kisah yang kalau kita sebutkan satu persatu, niscaya ini adalah kisah yang sangat panjang. Dan hadirin rahimakumullah, di situ kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanannya. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan lapangan, itu tiba-tiba dia menderita sakit. Sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan bisul. Banyak bisul tumbuh, ya. Sehingga dia hanya bisa memimpin pasukan itu dari kejauhan. Ya, komandan-komandan pasukan kaum muslimin lainnya di antaranya para sahabat yang memimpin pertempuran itu. Ya, karena pertempuran ini berlangsung 4 hari, kadang kaum muslimin di atas angin, kadang Persia di atas angin, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya di mana kaum muslimin bisa menang di dalam pertempuran 4 hari itu. Sisa-sisa pasukan Persia kemudian mereka tersebar, ya, berlarian ke arah yang lainnya, ya. Dan itu nanti di tugas yang selanjutnya itu dibersihkan. Ya. Jadi pertempuran itu selama 4 hari dimenangkan oleh kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin yang meninggal dunia ketika itu jumlahnya 840 orang. Dan sebaliknya ribuan tentara Persia meninggal dunia, tewas di pertempuran tersebut. Ya. Dan kaum muslimin bertempur dengan sangat gagah berani. Ya, dengan sangat gagah berani. Di antaranya ada kisah Al-Khansa, di mana ketika itu Al-Khansa membawa serta 4 anaknya, anak mudanya. Ya. Dia minta anaknya untuk bertempur dengan doa harapan, doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dia dengan 4 orang anaknya ini di surganya. Ya, dan benar saja 4 orang putranya meninggal dunia. Dan Al-Khansa tidak bersedih, bahkan bergembira, ya, dan berharap Allah mengumpulkan mereka di tempat itu. Di antaranya lagi ada kisah tentang Abu Mihjan. Abu Mihjan itu pernah dipenjara ketika terjadi pertempuran Qadisiyah. Itu dipenjara dikarenakan minum khamr. Abu Mihjan, jadi zaman sahabat, zaman tabi'in, ada yang minum khamr. Ya, ini kemaksiatan, gitu ya. Dan dia dipenjara. Ketika dipenjara itu dia mendengar terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dengan Persia. Keimanannya meronta-ronta. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut berjihad, untuk membela agama saya ingin ikut, tapi apa daya, badan saya terpenjara. Ketika itu ada seorang wanita, yaitu adalah kerabat dekat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu mungkin dia sedang lewat atau sedang menjenguk tahanan yang lain. Dia menyapa Abu Mihjan ini, dia katakan, Anda serak kerabat dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Iya. Maukah Anda menolong saya? Apa? Ya. Tolong berikan kepada saya bekal unta dan bebaskan saya dari sini. Saya ingin ikut berjihad bersama kaum muslimin. Nanti kalau sudah selesai Allah menganugerahkan, Allah memberikan kepada saya keselamatan, saya akan balik lagi, saya akan penjara diri saya sendiri. Ya. Apa jaminanmu? Saya berikan jaminan ini. Bahwa saya benar, jujur. Ya. Baik. Akhirnya kerabat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan pinjaman seekor kuda atau seekor unta. Dan kemudian Abu Mihjan dengan menutup dirinya menggunakan topeng, dia ikut berjihad bersama kaum muslimin di Qadisiyah. Dan ketika itu kaum muslimin dikejutkan dengan seorang penunggang unta yang begitu gagah dalam bertempur. Dan itu dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari kejauhan. Sa'ad mengatakan, seandainya aku tidak tahu bahwa Abu Mihjan itu sedang dipenjara, niscaya aku akan menganggap bahwa laki-laki itu adalah Abu Mihjan. Tapi Abu Mihjan sedang dipenjara. Gak mungkin dia ada di situ. Padahal itu benar Abu Mihjan. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangannya, Abu Mihjan kembali ke penjara. Penjara saya sudah selesai. Ya, saya menepati janji saya untuk dipenjara. Dipenjara dia. Itu ya. Nah. Kemudian hadirin rahimakumullah, Tulaiha bin Huwailid al-Asadi, mantan nabi palsu yang sudah bertaubat. Ya. Dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu ikut serta, wahai kaumku, ya, dia katakan,
Jika suatu kaum diberi julukan tertentu supaya kaum tersebut mempunyai sifat yang sama dengan suatu kekerabatan, maka Bani Asad, ya, Bani Asad yaitu tempatnya, yaitu kabilah dari Tulaiha bin Khuwailid, adalah suku yang paling pantas membantu kaum muslimin. Yaitu dia berarti Asad itu artinya singa, gitu ya, atau seekor harimau, ya. Berjuanglah kalian, seranglah musuh seperti seekor harimau menyerang musuhnya. Sesungguhnya suku kalian diberi nama Asad yang artinya adalah harimau, agar kalian berbuat seperti harimau. Berangkatlah sekarang ke medan jihad, jangan mundur, seranglah musuh, janganlah kalian melarikan diri. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang pemberani. Berjuanglah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kalian. Seranglah dengan musuh Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Tulaiha mempunyai pengaruh besar dalam mengorbankan semangat kaumnya. Mereka berangkat ke medan pertempuran sampai banyak di antara mereka mendapatkan kesyahidan. Jumlahnya sampai 50 orang dari Bani Asad mendapatkan kesyahidan. Ya, tadinya nabi palsu. Taubat, diterima taubatnya, kemudian diikut sertakan di dalam pasukan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke Qadisiyah dan jadi pahlawan. Ya. Oleh karena itu kita, ya, kalau mendapatkan orang yang melakukan penyimpangan, ya, melakukan kesesatan dan yang lainnya, kita doakan pertama kali, ya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang, ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala apakah memberikan hidayah atau tidak. Dan ini pernah ditegurkan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat di perang Uhud, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat orang-orang yang berbuat kejam kepada beliau di perang Uhud. Siapa itu? Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amru, yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW terluka. Ya, di perang Uhud Nabi menerima luka yang banyak. Helm perang beliau itu dilempar batu sampai kemudian menyebabkan gigi tengah beliau, gigi seri beliau itu patah. Ya, besi pengikat antara satu ujung helm ke ujung helm tempur itu sampai masuk ke dalam pipi beliau, ya, menimbulkan darah yang sangat deras meluncur dari pipi beliau. Terluka, beliau sampai terjerembab ke dalam lubang. Oleh karena itu beliau sangat marah. Sehingga beliau berdoa, Allahumma la'an Safwan bin Umayyah, dan beliau menyebutkan orang-orang yang terlibat langsung menjadi pimpinan pasukan Quraisy di Uhud. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang? Ya, Allah bilang, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak memiliki hak apapun. Engkau mendoakan mereka untuk diazab, untuk dilaknat oleh Allah, tapi engkau tidak memiliki hak atau apapun. Apakah Allah akan menerima taubat mereka? Ataukah Allah akan mengazab mereka? Sekarang keadaannya mereka sedang mendolimi. Tapi kalau mereka bertaubat, hak Allah akan terima taubatnya, atau Allah akan mengazab dia. Dan benar saja hadirin rahimakumullah, di antara mereka yang didoakan oleh Nabi untuk dilaknat itu kebanyakan masuk Islam. Sofwan bin Umayyah masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Ya, dan mereka baik keislamannya sampai akhir hayat. Ya, jadi ini adalah teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Nabi tidak mendoakan melaknat orang-orang yang menentangnya. Doakan saja, ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Tulaiha itu gimana coba kejahatannya? Ngaku sebagai nabi, ya. Tapi ternyata Allah masih memberi kesempatan, dia masuk Islam, bahkan menjadi salah satu pahlawan di dalam pertempuran Qadisiyah. Di pertempuran Qadisiyah. Dan hadirin rahimakumullah, salah satu pahlawan perang di dalam peperangan Qadisiyah ini adalah seorang tabi'in namanya Qa'qa bin Amir. Ya, Qa'qa bin Amir ini
Seorang panglima yang tangguh sekali. Lolongannya, teriakan-teriakannya itu mampu membangkitkan semangat kaum muslimin. Ya, jadi seorang panglima yang suaranya sangat lantang, ya, motivasinya, teriakan-teriakannya itu selalu membangkitkan semangat. Dan Al-Qa'qa' ini termasuk yang jago strategi perang. Jadi ketika pertempuran Qadisiyah ini, orang-orang Romawi membawa kuda-kuda yang terbaik. Mungkin kalau kita sekarang seperti kuda-kuda Eropa ya Pak ya, yang harganya itu bisa 3 miliar. Ya, kuda-kuda Eropa yang dimiliki Pak Prabowo itu kan katanya harganya mahal banget itu, tinggi-tinggi itu. Ya, beda banget dengan kuda-kuda lokal kita ya. Dan mereka membawa 33 ekor gajah. 33 ekor gajah, ya. Yang gajah ini ikut bertempur tentu bukan saingan bagi kuda ataupun unta. Setiap unta ataupun kuda yang menghadang gajah ini tentu gampang gajah-gajah Afrika ini melumat mereka. Sehingga di pertempuran awal kaum muslimin kesulitan menghadapi kuda-kuda besar milik-milik tentara Persia dan gajah-gajah mereka. Sampai Al-Qa'qa' punya strategi, ya. Pertama strateginya adalah bahwa gajah-gajah itu karena dia menimbulkan kerugian yang luar biasa, dilukai gajah-gajah itu. Ya, entah matanya ditusuk atau telinganya disobek, ya, sampai kemudian gajah-gajah itu pada berlarian dan meninggalkan pasukan Persia. Ya. Adapun kuda-kuda yang dimiliki oleh tentara Persia itu, Al-Qa'qa' menghias unta-unta Arab, unta-unta yang dia miliki dilukis, ya, ataupun juga dikasih gambar yang serem-serem sehingga kuda-kuda itu ketakutan ketika berhadapan dengan unta-unta kaum muslimin. Ya, kabur, ya, ketakutan melihat gambar-gambar ataupun animasi yang dilukis di atas kulit dari unta-unta itu. Ya, itu strategi dari Al-Qa'qa' bin Amir. Ya, jadi memang peperangan ini seru sekali. Ya, bagaimana kita bisa bayangkan 120.000 berhadapan dengan 30.000 pasukan dan 30.000 pasukan itu menang hadirin rahimakumullah sampai dianugerahkan. Setelah mendapatkan kemenangan, Sa'ad bin Abi Waqqas menuliskan surat kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab bahwa kaum muslimin menang. Dan Umar sangat bergembira dan berterima kasih atas perjuangan kaum muslimin di sana. Dan ini pertempuran yang paling menentukan bagi Persia. Setelah pertempuran ini Persia nggak bisa bangkit. Selesai Persia itu. Ya, tidak ada lagi ya Persia bisa berkonsolidasi dan melawan kaum muslimin. Adapun terjadi pertempuran setelahnya itu hanya sisa-sisa mereka saja. Oleh karena itu, orang-orang Persia sangat membenci Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sangat benci dia. Kenapa? Karena setelah serangan itu Persia nggak bisa bangkit. Maka kalau ada orang yang membenci Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, menganugerahkannya sebagai sahabat yang buruk, ya, ataupun juga naudzubillah sebagai sonam, berhalanya orang Quraisy, mengkafirkan mereka, yaitu Abu Bakar dengan Umar, patut dicurigai bahwa mereka ini adalah keturunan-keturunan Persia yang memendam dendam kepada kaum muslimin, lebih khususnya kepada Umar ibn Khattab yang telah meruntuhkan mereka. Jadi ini dendam lama. Ya, dendam lama karena kekaisarannya, kerajaannya dirontokkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi pertempuran Qadisiyah ini di dalam sejarah Islam itu memiliki peran yang sangat penting. Ya, peran sangat penting. Sejak saat itulah penaklukan wilayah-wilayah Persia nyaris tanpa ada halangan berarti. Tersebarlah Islam di seluruh daerah Asia Tengah. Mulai dari Irak, kemudian melompat ke Asia Tengah seperti wilayah Khurasan. Khurasan itu wilayah seperti Uzbekistan, Turkmenistan, ya, Azerbaijan, ya. Itu semuanya akhirnya menjadi negeri-negeri kaum muslimin sejak saat itu. Mudah sekali, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah peristiwa yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, peristiwa yang terjadi pada tahun ke-15 Hijriah di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, satu pertempuran yang sangat dahsyat
yang disebut dengan pertempuran Qadisiyah. Suatu wilayah di pertengahan Irak, ya, wilayah yang dekat dengan kota Kufah, ya, di mana ketika itu pemimpin kaum muslimin namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kalau ini bisa juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulia, memimpin pasukan yang sangat dahsyat, mengalahkan, ya, konsolidasi terkuat sekaligus terakhir bagi Imperium Persia ketika itu, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan itu adalah salah satu prestasi gemilang yang dicatat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an selama 10 tahun memerintah kaum muslimin. Ya, dicatat sebagai tinta sejarah, dan sejarah dunia mengakui bahwa pertempuran Qadisiyah ini termasuk pertempuran terbesar di dalam sejarah. Ya, dan termenarik karena bisa mengalahkan jumlah pasukan yang berlipat-lipat. Ya, dan ini akan dicatat. Oleh karena itu tidak heran kalau seorang penulis barat namanya Michael Hart ketika menuliskan siapa di antara 100 orang yang paling berpengaruh di dunia itu, ya, menulis bahwa Umar ibn Khattab nomor 5. Ya, Umar ibn Khattab nomor 5. Kenapa? Karena memang sejarah nomor 1 Rasulullah, ya, nomor kedua itu ilmuwan Barat, ya, nomor 3-nya baru yang lainnya, nomor 5-nya adalah Umar ibn Khattab. Kenapa? Banyak prestasi yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab. Penaklukan yang terjadi di zamannya paling banyak, ya, luar biasa sekali. Ya, insya Allah kita akan bahas episode terakhir dari masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an pada pertemuan yang akan datang, insya Allah taala. Ya, ini yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat, menimbulkan kepada kita kesemangatan. Kita harus bangga dengan sejarah kita sebagai kaum muslimin, bahwa kita ini adalah bagian dari induk besar sejarah pewaris dari kejayaan umat, ya, yang akan memberikan motivasi bagi kita untuk mewujudkannya kembali di masa yang akan datang. Kalau enggak kita yang sudah tua-tua ini, ya mungkin nanti generasi di bawah kita, anak kita kah, cucu-cucu kita kah, itu mereka harus diceritakan, ya, karena mereka yang akan membawa risalah Islam ini di masa yang akan datang. Kalau mereka nggak tahu sejarahnya, nggak ada motivasi, nggak ada masuk. Ya, makanya pemimpin-pemimpin dahulu mereka sangat perhatian, ya, kepada sejarah. Ya, Bung Karno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, di dalam Islam pun sejarah itu sangat penting. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul. Ya, kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah kabar-kabar tentang para rasul zaman dahulu. Linusabbita bihi fu'adak, agar engkau itu kuat hatinya untuk meneruskan mereka. Kata Al-Quran demikian. Para sahabat mengatakan inna hadhihi, apa itu? Ini adalah kisah-kisah. Ma'sara abaikum, itu adalah warisan dari bapak-bapak kalian. Fala tudai'uha, jangan kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Ya, karena penting sebagai sebuah motivasi sejarah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.